Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alfan dan tercap bersama dengan channel YouTube saya Ahmad Alfan. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dropship, yaitu tentang pelaku bisnis online yang menggunakan sistem dropship sebagai bisnisnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang itu, dan di video kali ini saya akan membahas tentang suatu masalah yang dihadapi oleh dropship, yaitu tentang resi otomatis yang sedang diberlakukan di beberapa marketplace atau pasar online yang sedang digeluti oleh para dropshipper. Nah, di sini saya akan bahas tentang bagaimana sih cara mengatasi resi otomatis dari pihak suppliernya. Nah, di sini saya akan membahas tentang dropship otomatis. Di sini saya akan membahas tentang bisnis online, tentang jualan online yang ada di marketplace yang sedang kalian gunakan. Nah, untuk marketplace yang sedang kalian gunakan ini ada beberapa marketplace yang cocok kalian gunakan untuk dropshipper. Yang pertama adalah Shopee, yang kedua adalah Tokopedia, yang ketiga adalah Bukalapak, dan yang keempat adalah Lazada. Keempat aplikasi ini sedang digeluti oleh para dropshipper, khususnya para dropship yang pemula yang membutuhkan banyak informasi lagi, dan di sini saya akan memberikan informasi buat kalian. Nah, inti dari video ini saya akan bahas tentang bagaimana sih cara mengatasi jika kalian sedang dropship dan kalian menggunakan resi otomatis dari pihak suppliernya atau dari toko yang sedang kalian gunakan untuk dropship. Nah, untuk mengatasi resi otomatis ini ada beberapa kekurangan dan ada beberapa kelebihan. Nah, untuk kekurangannya, jika posisi kalian saat ini menggunakan aplikasi Shopee, maka aplikasi Shopee ini sudah menjelaskan bahwasanya untuk dropship di aplikasi Shopee ini tidak diharuskan dengan dropship di aplikasi Shopee, karena ini akan menjadi crash. Jadi kalian harus harus mencari marketplace yang lain agar nanti resi ini bisa diinput ke marketplace yang lain. Nah, untuk mengatasi resi otomatis dari supplier, kalian tidak perlu khawatir ketika supplier kalian tentukan dari mana supplier kalian berasal, apakah dari toko Shopee atau dari Tokopedia. Nah, jika kalian supplier kalian dari Shopee, maka otomatis kalian harus mempunyai dan kalian harus melakukan dropship dari Tokopedia, karena nanti resi dari Shopee ini, dari supplier ini bisa kalian input dan bisa kalian lacak ke toko kalian yang ada di Tokopedia. Jadi jangan kalian gunakan dropship aplikasi Shopee ke Shopee, karena itu tidak akan bisa kalian gunakan, karena di Shopee itu resinya sudah otomatis semua kecuali JNE reguler dan Pos Indonesia dan JNE OK. Nah, selain itu resinya menggunakan resi otomatis semua seperti ekspedisi JNT, ekspedisi JNE reguler yang cashless, nah, dan Ninja Express yang cashless, dan Si Cepat yang cashless. Nah, itu kalian tidak akan bisa menggunakan dropship ke Shopee. Nanti akan saya bahas apa alasannya kalian tidak bisa melakukan dropship Shopee ke Shopee. Jadi buat kalian yang sedang mengalami resi otomatis dari supplier kalian, maka otomatis kalian harus menggunakan atau membuka toko di marketplace yang lain agar nanti resi kalian bisa langsung dilacak di toko kalian atau di pesanan yang sedang kalian dropship tadi. Nah, untuk dropship dari Shopee itu adalah hal yang mudah sekali untuk dilakukan, karena di aplikasi Shopee itu pengguna antar aplikasinya itu sudah interaktif dan sudah mudah dipahami oleh pengguna, khususnya bagi pemula yang baru berjualan di Shopee atau baru melakukan sistem dropship. Jadi saya sarankan jika kalian mendapatkan resi otomatis dari supplier, maka kalian harus mencari jalan solusinya yang lainnya, itu dengan membuka toko di marketplace yang lainnya. Itu jika kalian mendapatkan supplier dari Shopee, maka kalian harus membuka toko di Tokopedia. Nah, jika kalian mendapatkan supplier dari Tokopedia, maka kalian harus membuka
dropship dari toko Shopee-nya. Jadi kalian bisa membuka toko di Shopee untuk melakukan dropship. Nah, itu adalah jalan keluar untuk mengatasi resi otomatis dari pihak dropship yang sedang kalian jalankan tadi. Nah, untuk cara melakukan input resinya, kalian bisa melakukan input resi jika pesanan tersebut berhasil dikirimkan oleh pihak penjualnya. Jika pesan tersebut belum dikirimkan, maka kalian tidak akan bisa menginput resi tersebut karena resi tersebut belum bisa dilacak oleh pihak SPD-nya. Dan resi tersebut bisa dilacak ketika pihak penjual mengirimkan pesanan yang sedang kalian dropship tadi. Nah, untuk melakukan dropship, kalian harus lebih cerdas lagi untuk memilih supplier agar nanti dropship kalian bisa berjalan dengan lancar. Nah, video yang akan datang saya akan membahas bagaimana sih cara tips untuk mencari supplier yang bisa menguntungkan bagi dropship di tahun 2020 ini. Nah, di sini informasi kali ini saya cukup dan nanti saya akan memberikan video penegasan ulangnya. Tunggu dan kalian wajib klik tombol subscribe dan like video ini agar nanti ketika saya upload kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama mengenai dropship atau materi yang akan saya bagikan nanti. Nah, video ini saya akhiri dan semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like video ini, oke? Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.